Dikat-kat aja. 1, 2, 3 aja. Udah. Guys, Nah, ya. 1, 2, 3. Halo semuanya. Selamat datang di podcast Balik Bangku SMA. Nah, kita berenam di sini pengen ngobrol santai ya tentang absurdnya cerita di bangku SMA, masa paling indah sama yang nggak bisa dilupain lah di bangku SMA itu. Aku antara ingat aja bisa. Buat yang baru dengerin, sorry. Oke. Buat yang baru dengerin, kenalin dulu ya. Aku Ijal. aku Tegar. Aku Abe. Aku Gilar. Aku Asfat. Aku Pawas. Dah, oke lah. Kita dikat aja lah. Nah, kayaknya dari cerita awal ya, dari awal banget. Coba kalau dari Abe, awal masuk SMA tuh gimana sih, Be? Awal masuk SMA sih, Menurut lu sendiri. awalnya kan gua emang dekat lah ya, di rumah gua ada SMA namanya SMA 24 Bandung. Kan sekarang juga lagi zaman-zamannya zonasi kan ya, dan itu juga kebenaran dekat rumah gua. Jadi dan dulunya itu SMA gua tuh dulunya sebelum ada zonasi tuh SMA gua emang favorit. Nah, kebenaran sekarang tuh kan apa sih persyaratannya kan emang dari zonasi kan. Nah, Aji jadi mumpung lah tuh, Aji mumpung. Anji mumpung. Nah, jadi gua bisa kebilang hoki lah masuk ke situ yang Sekolah favorit lah. sekolah favorit hoki lah ya. Hoki. Nah, terus ya gue bersyukur sih masuk ke situ karena gue bisa dapet hal-hal baru yang gak gue temuin di SMP sih. Contoh lah ya. Contohnya kayak hal terabsurdnya kayak gue waktu itu gue lagi mau berak nih ya di WC. Gue mau berak nih. Lagi pup enggak sih? Lagi pup. Lagi pup. Indo berak. Gua nggak tahu nih kalau di WC-nya tuh airnya mati. Terus waktu gua mau cebok nih, tiba-tiba airnya nggak ada nih. Nah, di situ gua udah HP gua ketinggalan di kelas, gua sendiri, nggak diantar sama temen. Gua bingung di situ. Terus ya emang rada jauh. Sekarang bau ya. Padahal sekolah favorit tuh. Mungkin belum diombeng. Sampai sekarang mungkin ya nggak tahu. Nah, cuman mungkin kebenaran pokoknya ada keran gitu, ada wastafel gitulah. Nah, gua ambil tisu terus basahin tisunya ke wastafel lah. Nah, jadi gua ceboknya di situ. Dan tapi gua siram dari WC sebelah itunya. Tapi cangcut tuh nggak dibuang. Ya enggak lah kan ngapain kan di ini apa cebok kan namanya gua ya. Cebok apa kayak apa? Kan pakai tisu tadi kan gua udah ngomong ya. Gimana sih lu? Ya udahlah. Coba kalau lu dah gimana dah? Mungkin dari Pawas dulu kali Nah, ya. dari Pawas dulu coba. Mungkin kalau gua ya kan, gua tuh gua masuk SMA tuh SMA yang cukup. Udah sama lu aja enggak apa-apa. Kalau gua sendiri kan madrasah nih, gua tuh jadi agama gua tuh kuat banget lah. Nah, Mau kalian mau tes pikir apapun bisa, cuman aing ngomong naon iya anjing cerita naon. bebas. Mungkin gua bakal ngejelasin, jujur gua di sini bakal ngejelasin tentang hal-hal lucu mungkinnya. Jujur di sekolah gua mungkin banyak kejadian hal-hal menarik dan lucu ya. Ya gimana Asli, tuh goblok. coba? Mungkin contoh ya seperti kenakalan remaja pada umumnya lah. Gua sering loncat pagar, tembok segala Bisa macam. tuh di madrasah kayak gitu. Bisa, soalnya kenapa bisa nyuap penjaga. Tinggal dikasih rokok aja. Jujur itu trik paling mudah untuk keluar. Gue juga kalau sekolah biasa
Yang lain datang jam 7, gua datang jam 9. Murid ini Murid teladan ya lu. teladan ini. Pulangnya jam 12 udah zuhur. Padahal harusnya kan udah asar. Cuman bisa diakalin pakai loncat. Mungkin itu aja sih. Coba gimana Ijal? Jal, coba Coba Ijal. awal masuknya gimana? Coba terus ceritain apa aja. Lu sekolah di mana deh? Sekolah di mana? Gua sekolah di SMA Pasundan 1 Bandung. Berarti dapat diskon dong maksudnya. Dapat lah. Ini sebenarnya kenapa saya kuliah di Unpas karena kuliah mahal ya Mas ya. Mahal. Jadi kita mengandalkan lah Diskon, diskon 20% bener. itu. Tapi lu niat Enggak niat. Enggak niat kebenaran aja. Sebenarnya masuk saya Pasundan. mau masuk ITB teknik ITB. teknik nuklir saya. Teknik nuklir ya. Tapi kan nggak Nggak ada. Akhirnya saya mencoba untuk ke Unpas lah. Jadinya di Unpas. Seru nggak sih gimana di Unpas? Menurut lu? Ini kan kita SMA Mas. SMA. Oh iya, SMA ya lupa saya. Coba Di kalau SMA SMA Pasundan 1 tuh gimana sih? Ada S- apa aja? SD SMA Pasundan 1 Bagaimana dengan di SMA Pasundan 1 terdapat banyak sekali manusia fasilitas manusia SDM oke lah. Oke. Fasilitas kurang. kurang ya. SMA itu soalnya segede SD Mas, jadi kecil lah dia. Tapi masuknya SMA lu swasta atau negeri sih? Swasta. Swasta kan. Swasta. Tapi fasilitasnya kurang tuh. Kurang. Padahal swasta tuh ya. Swasta, tapi terakreditas A lah. Oke lah. Kalau hal apa namanya? Hal absurd ya. Hal absurd paling gua pernah ngempesin motor Guru. kesiswaan. Siswaan ya. Siswaan nih. Mobil ya. Motor. Apa nih Oh, den- motor. dendam personal apa Dendam gimana personal nih? saya anak-anak Karena itu. apa tuh? Karena Karena biasa apa itu? dimarahin ngerokok. Oh, ketahuan tuh ya Ketahuan kalau di lah. WC. Ketahuan dimarahin ngerokok. Dimarahinnya lu kayak gimana sih? Coba. Digoblok-goblok aja biasa. Oh. Digoblok-goblok sama kesiswaan. Pada Emang saat itu. seangkatan emang paling gak sukain tuh guru ya. Paling gak disukain karena emang Problematik lah ya. enggak kitanya sih yang Oh, elunya ya. Elunya kitanya lebih yang ke bandel elunya. lah. Paling itu aja sih, nggak ada yang terlalu menarik juga. Mungkin dari Aspak nih, ada yang dari madrasah nih. Nah, tapi gue Pesantren, dengar sih Aspak sama si Tegar nih dari pesantren ya. Iya, Kalau lo dari lo sendiri deh gimana? Lo kok bisa masuk pesantren tuh gimana ceritanya? Gue tuh masuk pesantren sebenarnya dari SMP. SMP-nya kenapa tuh? Ini kan ceritanya kan balik ke bangku SMA. Jadi sebenarnya banyak banget sebenarnya nih. Jadi pas SMP tuh pas mau lanjut SMA nggak mau tuh lanjut pesantren. Terus? Tapi sama orang tua nggak dibolehin. Kenapa tuh? Diboleinnya kalau pindah ke pesantren lain. Daripada gua pindah ke pesantren lain, mending gua lanjut di pesantren gua. Pesantren gua di Tangerang, Darul Quran, punya Ustadz Yusuf Mansur Oh iya iya. yang Kaitren itu. Iya, tahu. Oke. Ya. Terus cerita-cerita yang menarik lah di pesantren lo apa sih? Yang absurd lah. Ada apa sih di pesantren lo gitu? Kalau absurd sih kayaknya terlalu banyak. Terlalu Ya. banyak tuh karena pesantren ya. Di pesantren pun lu itu mondok kayak gitu Iya, kan pasti. iya. Nah, Tapi ada cerita apa aja tuh pas mondok nih? yang paling ekstrim tuh gue pernah cabut dari pesantren. Cabut tuh. Iya. Kenapa tuh? Kalau boleh tahu tuh. Kenapa cabut tuh dari pesantren coba? Cabutnya tuh kebetulan bareng sama si Tegar ini. Oh, emang dua kembar-kembar nakal nih dari, Ya. dari pesantren nih. Enggak juga lah, enggak mau. Enggak. Ya. Terus Gue cabut malam tuh ceritanya. Gue udah beresin tuh baju gue udah siapin. Udah pukul sudah tepat kan tengah malam. Tinggal eksekusi aja lah ya. kita eksekusi nih. Pos-pos satpam sudah dicek semua. Tiba-tiba ada kendala. Apa tuh kendalanya itu? HP-nya Tegar ketahuan. Oh, di pesantren tuh nggak boleh. Iya, Nggak boleh. tapi nih Gimana tuh? ketahuan gara-gara ada sesuatu lah, ada seseorang yang pesenin dia GoFood. Oh. Ketahuannya itu dari GoFood. Ya, dari GoFood. Ustadznya ngelihat ada namanya Tegar. Ya, kelihatan kan lah di situ. Jadi dipermasalahin. Jadi bimbang tuh antara mau cabut sama enggak. Karena lu berdua terus tuh di situ. Ya, cabutnya karena berdua. ketahuan juga kan HP-nya.
Ya mau nggak mau HP teman gue yang satunya, karena gue bertiga cabutnya nih, jadi temen gue HP sorry HP teman gue yang dikorbanin bertiga. Oh, bertiga. Siapa Satu tuh? lagi siapa tuh? Ya Coba. orangnya nggak di sini. Oh, Ya, di sini. spill aja nama. Namanya Zain. Oh, si Zain. Jadi yang bercabut nih Asfak, Tegar dan Zain. Zain. Ya. Kemana tuh? Kalau itu jangan. Kenapa tuh emang nggak cabut ke rumah gitu emang? Enggak. Oh, ke tempat lain. ini Iya, cabut. kita healing gitu. Oh. Ya, Terus? pas cabut, gimana nih? Jadi cabut apa enggak? Ya lu sih HP lu ketahuan. Oh, Ya nyalahin udahlah. lah. Iya, nyalain tuh di Jadi situ ya. kan gara-gara emang bocahnya dungu. Ya, jadi cabut apa enggak nih? Ya udah, cabut aja. Yuk gas, nggak bisa nih kalau kayak gini nih, harus cabut nih. Terus HP-nya gimana? Ditinggalin dong? HP-nya udah disita. Oh, disita. Iya. Terus tempat gue cabut tuh emang ekstrim, soalnya rada manjat gedung gitu. Gedung. Iya, Oh, manjat parkour gedung. dikit lah lu Parkour ya. dikit. Parkour lah ya. Iya. Parkour lah. Lebih ke parkour gitu. Lebih lah dari parkour. Oh, lebih Ya, malah tuh. Malah lebih. Terus gua udah naik, udah mau turun, cabut tuh. Lolos semuanya. Pas udah di luar, nah semuanya itu baru pada ketawa merayakan kesenangan. Karena cabut paling ekstrim kan. Satpam juga ada dua-duanya di situ. Ya udah, sekian cerita gua di situ. Oh, coba teman yang di pesantrennya lah, coba ke Tegar lanjut. Coba mungkin Tegar kali. Tegar coba mungkin. Gimana? Persepsi lu? Apa? Persepsi lu dari ini lu awal-awal masuk pesantren lu gimana sih? Awal-awal gue masuk pesantren ya. Iya. Pas gue lulus SD nih. SD? SD. Kan gue dari SMP, dari SMP kan. Iya. Gue sebenarnya nggak tahu bakal masuk pesantren. Gak expect lah ya. Ya. Terus emak gue nanya mau masuk SMP mana nih? Kan gue nggak ada pikiran buat ke pesantren dan di luar juga kan. Iya. Terus gue bilang udahlah mana aja dimanapun nggak apa-apa. Terus Asal pesantren. pas lama terus gue diajak deh keluar Keluar mana ke tuh? Tangerang. Oh, ke Tangerang. Ngapain Dari nih? mana nih? Emang dari mana nih? Nah, Asal lu nih. gua sama Asfak ini berasal dari kota Pontianak. Oh, jauh juga ya. Jauh di hutan. Lanjut. Gue dibawalah ke Tangerang. Kirain gue mau liburan kan atau mau kemana gitu. Ternyata Survei. langsung survei dan langsung tes. Langsung tes ya. Di saat itu juga. Di saat itu. Lu pikir cuman ngelihat doang. Iya, lu. gue nggak tahu apa-apa tiba-tiba udah tes aja. Waktu SMP lu udah sama Asfak belum itu? Itu gue belum kenal. Oh, belum kenal. Kenalnya gua. lu di mana? Kenalnya pas udah masuk ke pesantrennya. Di SMP. Di SMP. Oh, ya. Karena gue pengen tahu lah ada orang Pontianak nggak di pesantren ini kan. Ternyata Ada 7 orang lah. Tapi ya, taunya dia doang nih. Tahu sih itu 7-nya. Tapi yang paling nyambung sama Asfak lah ya. Iya, paling absurd lah. Ya, terus Gitu. Pengalaman indah gitu di pesantren ada nggak sih? pengalaman. Kan semuanya udah Pengalaman absurd indah. nih. Ini Indah, lu indah indah di deh pesantren. coba yang Deketin beda deh. cewek gitu, Ya, tapi apa kayak Nah kebetulan Anak-anak ustad. pesantren gue ini nggak ada cewek, nggak ada cewek. cowok semua. Deketin cowok berarti. Enggak. Tapi ya nggak ada ceweknya itu beda pesantren lagi, beda daerah. Apa beda? Oh, tapi namanya sama satu. Sama, Oh. beda kota gitu. Terus cerita absurd nih. Absurd boleh deh. Absurd ya. Ini nggak absurd sih ya, tentang kesenangan apa yang di dalam sana lah. Oke, boleh lah. Apa sih, ngapain aja sih gitu. Ya, boleh. Di sana ya kita beda lah dari sekolah luar atau ada yang sama kali ya. Ya paling sholat tepat waktu. Tapi lu sholat gak? Gue pertanyakan. Karena Nah, itu pesantren tuh pasti itu. diri sendiri sih. Diri Balik sendiri. lagi ya? diri sendiri Iya, sih. benar sih. Gak menentukan lah ya Iya. pesantren. Lu pernah kabur waktu sholat gitu nggak sih, Gar?
Pernah. Nah, Coba ceritain, ini menarik nih. Ini saking banyaknya ini. Ada hukuman kah? Ada apa nih? Hukuman-hukuman pesantren gitu. gua pernah Spill gitu. gua telat sholatnya. Sholat apa tuh kalau boleh tahu? Sholat maghrib. Maghrib. Maghrib lu telat tuh. Maghrib telat. Biasanya kan orang-orang subuh ya yang telat ya. Subuh biasa nggak sholat. Tidur sih. Malah enggak tuh. Tapi kan kalau nggak sholat subuh kan pasti ketahuan kan, dicek kamar lu satu-satu kan, lu ngumpetnya di mana? Terus gimana nih cara lu ngakali? Nah, ya. Itu banyak caranya. Banyak cara ya. Dicek sama siapa tuh gak lama? Ada ustadz nanti Ustadz. keliling kita kamar kita. Ustadznya Kiai, Gus, Ustadz kayak pengabdian lah. Gitu. Oh, pengabdian di sana Ngabdi, lah ya. Terus Nabi. Ngabdi. Oh Nabi. bukan nabi mas. Bukan Dia lah ya. keliling lah. Ya. Keliling. Biasa kalau subuh tuh langsung dibangunin. Nah, itu ada yang pura-pura sakit lah, banyak tuh macam-macam. Pura-pura sakit lah. Ada yang ngumpet di kamar mandi lah. Kasur. Sampai bawa kasur di kamar mandi coba. Masuk dong kasurnya. Enggak. Kasurnya dimasukin ke kamar mandi gitu. Iya. Lah. Kamar mandi yang udah nggak kepake tuh, yang udah nggak ada kerannya, otomatis nggak dipakai dong. Oh, berarti kering jadi kering. Terus dikunci. Jadi dia tidur di situ. Nah, pas cerita yang pas maghrib itu, gue sholat lah. Sholat, gue pengen cepet keluar tuh, pengen jajan. Jajan lah ya. Padahal belum boleh keluar. Oh, belum boleh keluar. Cabut lah. Gue bertiga. Sama? Ada temen gue, ada temen lu. si Aspak nih rajin sholat guys. Oh. Bagus sih. Terus? Gue cabut lah. Pas gue cabut itu, gue lihat-lihat udah nggak ada ustadz lagi. Iya. Jadi aman dong. Harusnya aman. Harusnya aman lah ya. Terus jalan lah gue ke kantin. Ke kantin. Ke kantin lagi asik-asik ya makan. Ketahuan lu. Tiba-tiba ustadz dateng dong. Ngecek. Iya ngecek. Terus Dipukulin ustadznya langsung. Jangan. Enggak dong. Respect. Lu gimana tuh waktu lu ketahuan sama ustad lu tuh? Ketahuan itu langsung bertiga tuh langsung diem. Aduh, langsung pikiran kemana-mana tuh. Iya. Pasti dihukum. Dihukumnya gimana sih kalau boleh tahu, Bu? Nah, dari ketahuannya dulu nih ya. Ya. Nah, ketahuan. Terus ditanyain, nggak ke masjid ya? Gue bilang ke masjid, ikut sholat. Nah si ustadz ini nggak percaya. Ya. Karena otomatis kan yang di masjid belum keluar juga kan. Belum keluar juga. Terus dia nggak pakai lama, terus langsung bawa ke kantornya. Kantor. Oh, ustadznya dia nggak sholat juga? Nah itu makanya. Harusnya kalau dia ngecek kan berarti Biasa tuh, tapi ustadz tuh biasa sholatnya Duluan. habis kita sholat, nggak duluan dong. Sambil ngecek-ngecek gitu. Iya, ngecek dulu baru dia sholat. ya. Terus Dibawalah ke kantor gua. bertiga. Iya, dia nggak percaya kan gua Kantor nggak ke apa masjid. Kantor kumpulan Ustadz Pengabdian. Himpunan lah, himpunan. Namanya pengasuhan. Pengasuhan namanya. Ya, yang ngatur Terus? semualah. Panitia apa? Iya, bukan panitia. Bukan dong, beda dong. Ini bukan kurban, Bukan kurban. kurban, sebenarnya ada panitia. Lalu. Ya kumpulan para ustadz lah di situ. Terus ditanya-tanya, dia makin nggak percaya tuh. Karena kita ngomong sejujur-jujurnya ya, tapi adalah bohong-bohong dikit. Tapi lu di situ beneran sholat gak lo? Gue beneran sholat, Oh, tapi gua bedanya keluar duluan. Oh. Nah si ustadz ini nggak percaya. Ya. Nggak percaya. Terus nggak pakai lama, tiba-tiba dia masuk ke kantornya. Keluar bawa apa? Bawa mesin cukur. Mesin cukur. Dicukur rambut. Cukur rambut gitu. Iya. Yang bawah cukur juga. Oh, enggak dong. Dia asli cukur rambut. Itu gua rada kesel tuh. Kenapa kesel? Karena seminggu lagi pulang. Terus pulang botak-botak begini. Terus biji lah ya kan. Di situ rambut lu gondrong nggak? Udah panjang lah, Panjang lah ya. udah persiapan mau pulang nih ya. Ya, udah prepare lah ya. Iya. Kan mau keren ya pulang ya. Mau keren. Terus apa kelama dia langsung bilang semuanya jongkok. Wah, otomatis nih udah A1 ini. A1. Udah A1 masih dibotak. Langsung jongkok. Terus kita masing-masing suruh saling mencukuri.
Oh jadi dikasih satu-satu gitu? Enggak, gantian. Oh gantian. Kamu nyukurin ini sampai botak. Jadi ngambil itu nyukur apa sih? Iya, cukur rambut. Ya, cukur rambut. Peduli kanker lah. Udah kanker ya. Peduli kanker. Jadi bukan dia yang botakin, kita masing-masing. Ya. Jadi pas saling membotakin, ya kayak nggak ada masalah, malah ketawa-ketawa. Iya. Muka masing-masing botak itu. Gitulah guys. Tapi lu kesel gak sih waktu lu Ustadz lu nggak percaya sholat? Kesel ya ada lah. Pasti kan kita tujuannya kan ke sholat tuh. Ya. Ya kita udah ngelakuin apa yang diwajibkan. Ya. Tapi bedanya kita tidak mengikuti peraturan. Gitu. Tapi ya dibilang salah ya salah, dibilang benar ya juga benar. Iya. Tapi Tapi akhir ada kepikiran untuk kayak aduh masuk neraka nih gua ada. Oh, enggak dong. tapi akhirnya Oh, enggak ya? enggak. Tapi akhirnya Ustadz lu percaya nggak kalau lu sholat? Hah? Akhirnya Ya Ustadz mungkin lu- durasi ini kita kan Oh, podcast durasi 20 lah ya. menit ya. Udah 20 menit Ya, ya. coba mungkin Gilar. 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 Oh iya gila. Boleh. Kalau gue sendiri sih dari sekolah SMA negeri ya di Bekasi, namanya tuh SMA 17 di Bekasi ya. Nah itu tuh ada cerita lucu ya mungkin gimana sih cara awal kita pas masuk tuh SMA tuh karena sistem zonasi ya itu paling deket dan itu pun paling bawah itu di ibaratnya tuh ya SMA mas lu? enggak Paling bawah. apa sih keterimanya itulah paling bawah karena zonasi paling jauh soalnya nggak ada yang paling dekat lagi sekolahnya. Nah terus karena sekolah itu kayak opsi terakhir lah di ancaman dari orang tua Jadi ya mau nggak mau lah ya. mau nggak mau karena ada dua pilihan di antara kalau nggak masuk Taruna masuk Gontor sama negeri ya mau nggak mau lah ya Iya sih. ada ya sesuai keinginan anak lah mungkin di ininya juga jadi nggak kepaksa. Jadi ininya SMA negeri lah ininya ya udah dari situ milih lah tuh SMA keterima di situ dan nggak taunya SMA itu kayak terpencil banget lah itu di dalam gang-gang gitu SMA-nya tuh. Kayak IKN mungkinnya di dalam hutan. Ya enggak dalam gang sih mas, bukan dalam hutan. Nah di belakang sekolah itu juga kan kayak ada apa ya? Kalau di orang Bekasi bilangnya kayak apa sih namanya? Apa gang? Empang. Oh, empang. Nah orang Bekasi tuh bilang empang, Balong. nah balong, Oh. nah danau gitulah. Itu tuh belakangnya ada danau gitu. Nah ada danau sampingnya lagi tuh ada kuburan di situ tuh. Nah kadang kalau lagi hujan tuh kadang ngeluap tuh mas. Kuburan kerendam tuh. Kerendam kadang tuh. Tapi kalau sekarang udah Renang tuh mayat. ya enggak Weh, gitu mas. enggak gitu dong. Tapi kalau sekarang mah udah disekat, udah ada sekat, dinding, jadi udah ada nggak dindingnya. kerendam tuh. Ah. Terus Nah, tapi itu tuh jadi kayak berdampak lah mas ke sekolah tuh. Jadi kayak air ngeluap ke sekolah masuk gitu-gitu. Nah, ada cerita lucu tuh. Ternyata di balong itu di empang itu banyak ikannya. Ikan. Nah, pas Ikannya ikan apa tuh? ikan Barakuda, lele. barakuda. Enggak sih. Karapaima ya mas, yang gede. Nah, ikan nila, ikan mas gitu-gitulah, ikan air tawar. ya. Nah, Terus pas disitulah kita kayak namanya remaja lah ya, kenakalan remaja, kita kayak cabut kelas yuk. Ngapain? Itu tuh lihat tuh empangan udah ngeluap gitu lah. ya. Mancing lah di situlah pakai alat seadanya tuh di sekolah tuh apa aja dari gudang-gudang lah diambil terus kayak ada papan kita ambilin ember diambilin pokoknya gitu Buat dapat ikan ya. dapat ikan tuh di situ. Nah karena itu di situ kita dapat lumayan banyak ikan lah tuh ya. Kadang tuh kita dimarahin sama yang jaga sekolah. Satpamnya gitu lah ya. Ada satpamnya. Katanya jangan diambilin. Terus dibilang lah kan ini kan empang warga lah dibilangnya kan, empang warga. Jadi ya cuek lah pada. Terus dilihat-lihat empang warga. Ya udahlah kita lanjut di situ. Tapi setelah banjir tuh ada sisi ininya lah kayak
Sisi positif. Enggak negatif Oh, sih masalah. negatif. Kalau ini ke negatif sih kayak tanggung jawab lah, kayak kita habis ngambilin ikannya pas surut itu kan banyak lumpur jadinya tuh. Iya. Bagian sekolah tuh ada yang kerendam lumpur lah. Nah, kita tuh jadi beresin, jadi tanggung jawab lah. Kita dapat ikan tapi kita beresin juga. Nah, itulah di situ satu sekolah jadi kerja Bakti. bakti. Nah, kerja bakti di situ. Gara-gara pada ngambil ikan. Ngambil Siapa aja ikan. nih yang ngambil ikan? Banyak lah tuh, Mas. Banyak. Kepala Semua orang sekolah ada juga ikut Enggak, ngambil. kepala sekolah sama dia di kantor ya, Mas. di kantor. Adalah satu sekolah tuh, hampir satu sekolah malah ngambilin. Nah, di situ udah beresin, udah kerja bakti. Nah, itu pun kayak emang dari lama sih, kalau sekarang sih mungkin udah direnov ya kayaknya. Kayaknya mungkin ya. Sekolahnya udah lebih bagus lah. Kalau zaman dulu tuh sampai dibilang sekolah 17 Bekasi itu kayak dibilangnya apa ya? Bukan ini ya, bukan Favorit. Ya dibilang bukan favorit sih, bukan favorit, tapi kayak dari orang-orang luar tuh dibilangnya kayak negatifnya kayak kandang, Oh, sekolah kayak kandang. karena banyak lumpur, banyak ini kayak kandang bebek lah, kandang apalah, karena itu zaman Kandang kuda mungkin ya. Nggak ada dong. Nah, itu tapi zaman dulunya, tapi sekarang mah udah mulai bersih Bagus lah lah, ya. bagus. Nah, zaman dulunya tuh kayak gitu, kayak dulu tuh ada sampai ayam masuk ke sekolah, angsa masuk sekolah, soang gitu-gitu masuk sekolah. Mungkin berternak aja. Nah, di situ makanya dari sekolah-sekolah luar kayak, oh lu sekolah ini ya, sekolah kandang lah, sekolah apalah, dari sekolah luar tuh dibilangnya. Tapi berarti Bekasi tawuran-tawuran juga lah. Ada lah beberapa itu Ada. mah, ada. Lu ikutan nggak? Kalau gua sih enggak sih. Oh, enggak. Kan soalnya kayak nggak suka aja. Kayak ngapain gitu. Kalau tawuran-tawuran tuh kayak menang jadi abu, kalah jadi Kalah malu lah, kalah mayat lah, jadi mayat. Nah. Ya udahlah, mungkin cukup segitu aja lah ya podcast dari kita lah ya. Nggak kerasa dia udah. Udah kerasa nih udah 26 menit. Nanti di-cut. Ya udahlah, segitu aja mungkin Dari- podcast dari kita. Kita berenam ya nih. Iya, yes. Coba mungkin dari Pawas ada closing sedikit. Ada kata-kata. Siapa nembak? Mungkin abe. Oh, Kata-kata kata-kata hari ini. Kata-kata dong Bang Abe. Kata-kata dong. Gue nggak ada kata-kata sih, biasanya gue dapat kata-kata dari Ija biasanya. Coba. Kontol memang Ini di-cut. Mungkin inilah kayak kita tuh di bangku SMA. Sebenarnya tuh kayak ya kalian kalau mau masuk SMA tuh kayak nggak usah negeri, nggak usah swasta, nggak usah apa pesantren, nggak usah milih-milih lah, madrasah semuanya itu semua kan Sebagai perantara lah ya. perantara jalan hidup kita yang kita pilih juga. Nah di situ juga di pesantren bukan ada negatifnya semua, Pasti tapi ada positifnya. pasti ada positifnya. Karena itu juga kan menimba ilmu ya kalau di situ. Nah di madrasah, di pesantren, SMA swasta, negeri, semuanya itu kan kayak pasti kayak ada ceritanya masing-masing lah. Jadinya kita jadi pas kuliah juga jadi saling sharing juga, banyak topiknya jadinya lah. Nah jadi kalian semua yang pengen masuk pengen lanjut ke tingkat SMA dan sederajatnya itu juga jadi pilihan kalian lah, yang sebaiknya dipilih baik-baik di situ. Karena jalan Tuhan adalah jalan tol. Mungkin Jalan tol tuh ya Mas ya. Jalan tol. Lurus berarti harus lurus. Ya, mungkin cukup sekian aja lah dari podcast kita berenam. Kita tutup akhiri saja. Mungkin ada doa-doa sedikit dari dari Ustaz Tegar. Ya, baik. Apa? Wahabilah. Wabillahi topik hidayah. Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh.